Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang dokumentasi implementasi dalam proses keperawatan. Sebelumnya, izinkan saya mewakili kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Cesario Dimas dengan NIM 113001910. Yang kedua, ada Diana Iftitah Nuri dengan NIM 113001988. Yang ketiga, ada Atika Faranabila dengan NIM 113001990. Yang keempat, ada Alfianita Suherman dengan NIM 11300191008. Yang kelima, ada Sifa Urafidah dengan NIM 11300191114. Dan yang terakhir, ada Sevilla Ramadhani Nuriansyah dengan NIM 11300191116. Pada proses pendokumentasian implementasi keperawatan, kita perlu paham konsep dasar implementasi, baru kita akan masuk ke dokumentasi implementasi. Jadi kita akan masuk ke konsep dasar implementasinya dulu, di mana definisi dari implementasi menurut Potter dan Perry 1997, implementasi merupakan kategori dari perilaku keperawatan di mana perawat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan. Sedangkan menurut Haryanto 2008, implementasi adalah melakukan rencana tindakan yang telah ditentukan untuk mengatasi masalah klien. Sedangkan menurut Hidayat 2008, implementasi merupakan langkah keempat dalam tahap proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai strategi keperawatan atau tindakan keperawatan yang telah direncanakan dalam rencana tindakan keperawatan. Dari tiga definisi tersebut, kelompok menyimpulkan bahwa implementasi keperawatan adalah kategori serangkaian perilaku perawat yang berkoordinasi dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain untuk membantu masalah keperawatan pasien yang sesuai dengan perencanaan dan kriteria hasil yang telah ditentukan. Jadi implementasi ini tuh tindakan dari perawat kepada pasien guna mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada pasien dan mencapai tujuan dari kriteria hasil yang telah ditentukan dan telah direncanakan. Seperti itu. Kita lanjut kepada tujuan implementasi keperawatan. Perlu diingat bahwa pada tahap implementasi keperawatan, tugas perawat adalah membantu pasien untuk mencapai tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Sehingga menurut Hutahayan 2010, ada empat tujuan dari implementasi keperawatan. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan klien, yang kedua pencegahan penyakit, yang ketiga pemulihan kesehatan pasien, dan yang keempat adalah memfasilitasi coping klien. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dari implementasi keperawatan. Menurut Haryanto 2008, ada 3 prinsip pedoman implementasi asuhan keperawatan, yaitu yang pertama adalah mempertahankan keamanan klien, di mana keamanan ini merupakan fokus utama dalam melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Maka dari itu, tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien tidak boleh membahayakan kondisi pasien. Dan kalau membahayakan, otomatis itu menjadi pelanggaran etika standar keperawatan profesional dan juga merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut. Yang kedua adalah memberikan asuhan yang efektif. Asuhan yang efektif ini memberikan tindakan keperawatan yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, semakin baik pengetahuan dari perawat tentang diagnosis atau tentang penyakit yang
diderita oleh pasien, maka insya Allah semakin efektif asuhan yang akan diberikan. Tindakan yang akan diberikan itu harus benar-benar efektif. Dan yang ketiga adalah memberikan asuhan seefisien mungkin. Seefisien mungkin ini artinya perawat dalam memberikan tindakan keperawatan harus menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya mencapai kriteria hasil yang telah ditentukan itu. Selanjutnya kita masuk ke pada tipe-tipe implementasi. Menurut Potter dan Perry tahun 1997 serta Olva dan Gofur tahun 2016, ada 3 tipe implementasi, yaitu cognitive implementation, interpersonal implementation, dan technical implementation. Di mana untuk cognitive implementation ini meliputi pengajaran atau pendidikan dari perawat yang menghubungkan tingkat pengetahuan pasien atau klien dengan perilaku hidup sehari-hari, di mana ini lebih kepada pengetahuan perawat ya. Jadi perawat itu harus tahu alasan dia ngasih terapeutik seperti ini tuh karena apa. Dia harus paham respon fisiologis bahkan psikologis normal dan abnormal dari pasien itu seperti apa, dia wajib paham. Jadi ini lebih ke pengetahuan si perawat. Implementasi yang harus digunakan, implementasi dengan tipikal menggunakan kognitif dari si perawat. Lalu ada interpersonal implementation atau tindakan interpersonal, di mana tindakan ini meliputi koordinasi kegiatan-kegiatan di mana ini penting untuk tindakan keperawatan yang efektif. Jadi perawat itu harus berkomunikasi dengan jelas sama klien. Jadi kan ada koordinasi nih. Berarti perawat harus benar-benar komunikasinya baik dengan klien supaya klien, keluarga, bahkan tim kesehatan yang lain yang bisa membangun rasa percaya dari klien, rasa saling percaya dari pasien atau klien. Terus biasa juga dengan cara penyuluhan dan konseling yang harus dilakukan hingga tingkat, jadi kita lebih ke Bu, ibu itu diabetes seperti ini, jadi lebih baik dihindari seperti ini gitu. Dan ke keluarga klien juga. Jadi ini lebih ke koordinasi antara klien dengan perawat dengan klien maupun perawat dengan keluarga klien, bahkan perawat dengan tim kesehatan lain. Selanjutnya kita ke technical implementation, di mana technical implementation ini adalah pemberian perawatan kebersihan kulit, kebersihan langsung sama pasien, bukan kulit aja ya, kebersihan langsung seperti penggantian balutan, personal hygiene itu termasuk. Jadi ini lebih kepada aktivitas rutin keperawatan seperti itu, termasuk menemukan perubahan dari data dasar klien seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis implementasi. Menurut Olva dan Gofur tahun 2016 ada 3 jenis implementasi, yaitu independent implementation, yang kedua ada interdependent or collaborative implementation, dan yang ketiga adalah dependent implementation. Di mana independent implementation ini adalah implementasi yang dilakukan sendiri oleh perawat dalam membantu pasien atau klien dalam mengatasi masalah keperawatannya. Jadi perawat ini cuma sendiri aja, dia tidak memerlukan bantuan perawat lain untuk melakukan tindakan keperawatan seperti misalkan ngasih perawatan diri, ngasih motivasi, terus menciptakan lingkungan yang terapeutik, atau mengatur posisi tidur mungkin. Itu kan perawat nggak perlu bantuan perawat lain seperti itu. Untuk yang interdependent or collaborative implementation, ini
bisa disebut implementasi kolaborasi atau implementasi interdependen ya. Implementasi ini dilakukan atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau dalam tim kesehatan yang lain. Contohnya dokter. Seperti apa? Pemberian obat oral atau injeksi. Jadi yang punya wewenang untuk memberikan resep obat, jadi pasien A diberi obat ini 3 kali sehari, yang ini sebelum makan, yang ini saat sedang makan, yang ini setelah makan. Nah, dokter yang punya wewenang itu, tapi dokter nggak bisa kontrol setiap saat kan. Jadi tugas perawat adalah tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat ini adalah mengorganisir. Jadi dia yang memantau, jadwal pemberian obat, cara minum obatnya, dosisnya seperti apa. Dosis dokter yang menentukan, tapi kan kita yang ngasih edukasi, perawat yang memberi edukasi kepada klien, seperti itu. Lalu untuk dependent implementation ini tindakan keperawatan yang dilakukan atas dasar rujukan dari profesi lain seperti ahli gizi, fisioterapi ataupun psikologi. Misalnya pemberian nutrisi yang sesuai dengan anjuran ahli gizi, mobilisasi fisik yang sesuai dengan anjuran fisioterapi. Jadi misal dia itu diabetes, pasien ini punya diabetes. Nah, ahli gizi minta tolong sama si perawat untuk dipantau makannya bapak ini ya. Kalau misalnya keluarganya bawa yang manis-manis, tolong tolong dilarang untuk diberikan kepada pasien, bla bla bla, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam implementasi. Menurut Alva dan Gover tahun 2016, ada 3 tahap nih yang perlu diperhatikan, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap terminasi. Di mana tahap persiapan ini meliputi pertama, menggali perasaan, menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional sendiri. Jadi perawat itu ini lebih ke tahap persiapan untuk perawat ya. Kita introspeksi diri sendiri. Dia mampu nggak ya sekiranya melakukan tindakan ini, dia mampu nggak ya, seperti itu. Saya tuh mampu nggak ya ngasih tindakan ini kepada pasien saya, seperti itu. Yang kedua adalah memahami rencana keperawatan secara baik. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita kan bikin intervensi dulu. Nah, kita harus paham nih, intervensi ini tujuannya untuk apa. Jadi kita jelas saat melakukan tindakan, kita jelas, dan serta kita jelas juga saat menjelaskan kepada pasien. Yang ketiga adalah tahap persiapan yang ketiga adalah menguasai keterampilan teknis keperawatan. Nah, keterampilan teknis keperawatan ini, kalau kita terapeutiknya seperti ini, berarti keterampilan yang harus kita berikan yang seperti ini, seperti itu. Yang keempat, memahami rasional ilmiah dari tindakan yang akan dilakukan, mengetahui sumber daya yang diperlukan, memahami kode etik dan aspek hukum yang berlaku dalam pelayanan keperawatan, memahami standar praktik klinik keperawatan untuk mengukur keberhasilan, memahami efek samping dan komplikasi yang mungkin muncul, resiko yang akan muncul setelah tindakan ini dilakukan. Lalu yang terakhir adalah penampilan perawat harus meyakinkan. Kalau perawatnya lusuh, ya mana pasiennya percaya kamu perawat gitu tau. Oke, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini pertama, mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada klien tentang keputusan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Jadi waktu kita masuk ke ruangan nih, kita ngomong, kita salam, kita ngomong, tujuan kita kesini tuh ngapain? Bu, mohon maaf, saya perawat A akan melakukan tindakan keperawatan ini, tujuannya untuk ini, supaya
seperti ini, supaya keadaan ibu seperti ini, apakah ibu mengizinkan? Jadi diinformasikan nih, tindakan yang akan kita lakuin tuh buat apa sih gitu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan klien untuk mengekspresikan perasaannya terhadap penjelasan yang telah diberikan. Jadi waktu kita jelasin, kalau misal kliennya takut, ibu takut, kalau takut nggak apa-apa bu, bilang aja. Jadi biarkan mereka melepaskan ekspresi mereka. Yang ketiga adalah menerapkan pengetahuan intelektual, kemampuan hubungan antar manusia, dan kemampuan teknis keperawatan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan tindakan adalah energi klien, itu pasti, pencegahan kecelakaan dan komplikasi yang akan membuat kondisi pasien semakin memburuk, rasa aman pasien tuh kita perlu perhatiin, pasien ini ngerasa kayak kok ragu ya sama tindakan kita gitu, sama implementasi kita, kok kayaknya itu ya gitu. Kondisi klien memungkinkan atau enggak untuk kita melakukan tindakan itu. Respon klien juga itu perlu diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, tahap terminasi. Tahap terminasi ini yang pertama adalah terus memperhatikan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Jadi terus dilihat terus nih, selama kita ngasih tindakan keperawatan 2 hari ya 2 hari itu, 2 kali 24 jam itu kita lihat terus gimana respon kliennya. Terus meninjau kemajuan klien, peningkatan kondisi klien itu seperti apa. Lalu merapikan peralatan dan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah melakukan dokumentasi seperti itu. Oke, kita next ke pertimbangan dalam implementasi keperawatan. Menurut Alfa dan Gofur tahun 2016, ada beberapa pertimbangan. Kalau tadi yang harus diperhatikan, berarti yang sekarang yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, individualitas klien. Gimana cara kita mempertimbangkannya? Dengan cara kita komunikasi sama klien nih. Komunikasi sama klien tentang dasarnya dulu deh, kita mau ngelakuin tindakan ini tuh karena apa. Seperti itu. Yang kedua adalah melibatkan klien. Melibatkan klien ini dalam hal kita harus perlu juga. Kita lihat yang kita perlu perhatikan tadi kan energi klien, penyakit klien, rasa aman klien. Nah, sama di pertimbangan ini kita juga harus mempertimbangkan itu. Energi klien, kalau misalnya dia masih lemes ya masa kita suruh misal dia lemes habis jatuh nih, terus kita coba untuk mobilisasi fisiknya, kita suruh Pak jalan ya, kan ya nggak mungkin seperti itu. Atau dia masih pusing, masa ya kita suruh berdiri, kan ya enggak, seperti itu. Yang ketiga adalah pencegahan terhadap penyakit yang mungkin terjadi. Resiko, ini kembali ke resiko. Tindakan keperawatan ini resikonya apa sih nanti? Resiko kedepannya apa? Resikonya membahayakan atau enggak? Tapi kalau resiko pasti membahayakan ya. Maksudnya resikonya ini membahayakan kondisi pasien yang semakin memburuk dan bahkan menimbulkan komplikasi atau yang seperti apa. Kan tujuan implementasi adalah meningkatkan kesehatan, jadi seminimal mungkin tidak menimbulkan resiko. Selanjutnya adalah mempertahankan kondisi tubuh agar penyakit tidak menjadi lebih parah, serta upaya peningkatan kesehatan. Yang kelima adalah upaya rasa aman dan bantuan kepada klien dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, penampilan perawat yang bijaksana dari segala kegiatan yang dilakukan kepada klien. Selanjutnya kita next ke metode implementasi. Nah, menurut Haryanto 2008, ada beberapa metode dalam implementasi keperawatan. Yaitu yang pertama adalah aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini tuh kegiatan sepanjang hari. Kayak ambulasinya, makannya, cara dia berpakaian, cara dia personal hygiene-nya seperti apa itu. Nah, aktivitas ini tuh
Sifatnya gimana sih? Sifatnya apakah sifatnya akut, kronis, atau temporer, atau permanen, atau bahkan rehabilitasi seperti itu. Yang kedua adalah konseling. Nah, metode konseling ini metode gunanya membantu klien untuk saat kita proses pemecahan masalah. Nah, dengan cara apa? Mengenali dan menangani stres serta memudahkan hubungan interpersonal ke klien dan tim perawatan kesehatan. Selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan ini berhubungan erat dengan konseling. Kenapa? Karena keduanya sama-sama keterampilan komunikasi kan yang digunakan gitu. Tapi kalau penyuluhan ini fokusnya pada pertumbuhan intelektual atau pengetahuan dan keterampilan psikomotor yang baru. Nah, tapi kalau konseling tadi fokusnya pada pengembangan sikapnya, seperti itu. Jadi kalau konseling itu prakteknya, kita lebih ke fokus ke prakteknya dia, praktek tindakan keperawatannya. Setelah diberi tindakan keperawatan, kita fokusnya ke mobilisasinya, ya, gerakan-gerakannya gitu. Kalau penyuluhan kita lebih ke pengetahuannya dari pasien, pengetahuan si pasien tentang tindakan ini seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah memberi asuhan langsung. Nah, kalau ini adalah menggunakan tindakan pencegahan. Jadi kalau ini tuh diberikan untuk memberikan tindakan pencegahan dalam memberikan asuhan, menerapkan teknik yang tepat dalam memberikan asuhan, menyiapkan klien untuk prosedur yang lebih spesifik, dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan jiwa klien yang berada dalam situasi darurat. Selanjutnya, karena konsep dasar implementasi kita sudah kupas tuntas, selanjutnya kita masuk ke dokumentasi implementasi keperawatan. Definisi dari dokumentasi implementasi keperawatan menurut Hutahean 2010 adalah catatan tentang tindakan yang diberikan kepada klien yang mencakup tindakan secara mandiri maupun kolaboratif serta pemenuhan kriteria hasil terhadap tindakan yang diberikan kepada klien. Apa bedanya berarti sama definisi dari dokumentasi implementasi dengan definisi dari implementasi? Jadi kalau definisi dari implementasi itu tindakan yang diberikan, ya kan? Tapi kalau dokumentasi adalah catatan tentang tindakan yang diberikan. Kita lanjut ke manfaat. Menurut Hutahean 2010 ada 4 manfaat. Ada 4 manfaat dari pendokumentasian implementasi. Yang pertama, kita mudah mengkomunikasikan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Jadi kita bisa tahu nih kalau dari catatan tindakan yang sudah dilakukan apa, yang belum dilakukan apa, seperti itu. Yang kedua, menjadi dasar penentuan tugas dalam suatu ruangan. Kan kalau di ruangan tuh banyak kan, maksudnya ada banyak perawat gitu. Nah, nanti bisa nih dibagi tugasnya. Kalau misalnya kita punya catatan tindakan A, B, C, D, kita bisa kan bagi ini untuk perawat X tindakannya ini ya, perawat Y tindakannya B ya, seperti itu. Yang ketiga adalah memperkuat pelayanan keperawatan gunanya untuk menghindari malpraktek. Yang keempat adalah membantu perhitungan anggaran biaya. Nah, ini ya sedikit membantu banget, karena kan kalau misalnya kita ngasih tindakan keperawatan, kita ngasih injeksi, sederhananya kita injeksi vitamin gitu ya, kan kita perlu vitaminnya, kita perlu alat injeksinya. Nah, itu kalau ada catatannya dengan rajin, kita nyatet, perawat rajin nyatetnya dan rapi juga nyatetnya, itu memudahkan perhitungan anggaran biaya dari rumah sakit, seperti itu. Lalu kita next ke macam-macam format dokumentasi keperawatan. Menurut Kusnan 2019, ada beberapa format pencatatan dalam implementasi nih.
Yang pertama, lewat lembar pengkajian. Ini berisi tentang data-data yang diperlukan, yang dikumpulkan. Seperti misalnya DS dan DO dari klien. DS itu yang di DS itu yang dikatakan, sedangkan DO itu yang kita kaji. Selanjutnya adalah catatan perawat, di mana catatan perawat ini lebih berbentuk narasi atau deskripsi informasi tentang keadaan klien. Jadi digambarkan dengan kalimat yang panjang seperti itu. Untuk catatan SOAP ini penggunaannya bersama dengan catatan medis, dengan rekam medis yang orientasinya pada masalah PUMR. What is PUMR? Jadi PUMR ini adalah masalah-masalah yang telah diidentifikasi oleh semua anggota tim perawatan kesehatan. Jadi nggak cuma perawat aja yang identifikasi, tapi semua dari ahli gizi, dari psikologi, dari dokter itu juga sudah diidentifikasi seperti itu. Lanjut, ada ini juga catatan fokus, di mana kalau catatan fokus ini hanya mencatat fokus masalah yang secara spesifik. Jadi kalau misalnya dia nyeri, kalau misalnya contohnya, kalau misalnya dia sakitnya paru-paru, ya paru-paru yang apa? Pneumonia kah? Apakah? Jadi langsung fokus, langsung masalah perawatan gitu. Nggak pakai A, B, C, enggak. Jadi cuma ya udah gitu. Nah, terus ada catatan grafik dan flow sheet. Nah, kalau catatan grafik dan flow sheet ini isinya variabel-variabel klien yang selalu dipantau perkembangannya. Dimana jadi dia bentuknya alur gitu. Kolom alur flow sheet. Tuh. Terus kita lanjut ke langkah-langkah dokumentasi keperawatan. Menurut Hutahean 2010, ada langkah-langkah yang memudahkan kita untuk melakukan dokumentasi pada implementasi keperawatan. Yang pertama adalah menuliskan tanggal dan waktu implementasi. Jadi tanggal dan waktu implementasi itu harus ditulis karena itu penting banget supaya kita bisa lihat perkembangannya pasien kan. Yang kedua adalah tuliskan diagnosa atau nomor diagnosa yang ditangani sesuai implementasi yang dilakukan. Biasanya kalau masih mahasiswa pakainya diagnosa, tapi kalau sudah di rumah sakit, maksudnya sudah jadi pegawai rumah sakit, itu pakainya nomor diagnosa. Jadi dia pakai nomor, udah nggak pakai kalimat panjang-panjang berhubungan dengan ini, enggak, langsung aja dia pakai nomor. Yang ketiga adalah tuliskan implementasi dengan kalimat yang efektif dan gunakan kata kerja. Jadi efektif ini maksudnya gampang aja dipahamin, nggak usah bertele-tele, pokoknya langsung gitu. Kalau misalnya intervensinya adalah timbang berat badan klien setiap 3 hari, kan terlalu panjang nih kalau mau dipakai di tindakannya. Udah tulis saja di tindakannya adalah menimbang berat badan pasien. Selanjutnya adalah menimbang. Ingat, gunakan kata kerja menimbang, menyuntik, memberikan, melatih, itu kan kata-kata kerja. Selanjutnya adalah yang keempat, tulis hasil atau respon klien terhadap implementasi yang dilakukan. Nah, implementasi yang dilakukan itu apa aja? Jadi responnya klien tuh kayak gimana sih setelah kita melakukan tindakan. Setiap selesai kita tindakan, kita harus catat respon klien. Bukan misal kita melakukan tindakannya itu 2 kali 24 jam, terus kita nulisnya di hari keduanya. Nggak boleh, di 1 kali 24 jam juga tetap harus ditulis respon kliennya. Yang kelima adalah memberi tanda tangan dan nama jelas dari perawat yang melakukan implementasi. Jadi tanda tangan perawat yang melakukan dan nama terang. Ini nama panjang perawat yang melakukan implementasi. Bayangin kalau cuma nama panggilan, misal ada nama Rosa
Rosa siapa. Tapi yang ditulis di situ Rosa. Sedangkan Rosa ini ada 2 di ruangan itu, kan nggak mungkin perawat Rosa itu ada 2 gitu loh. Jadi harus pakai nama terang. Yang keenam adalah pada saat observasi yang spesifik, implementasi didokumentasikan pada lembar alur flowsheet ini. Jadi biasanya ini di ruang untuk di ruang UGD gitu. Ini kalau observasi yang spesifik ini biasanya di ruang-ruang UGD, ICU UGD gitu. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa seluruh pelaksanaan tindakan keperawatan harus diikuti dengan pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap suatu kejadian dalam proses keperawatan gitu. Nah, ini karena setiap langkah di dalam pemberian tindakan atau intervensi harus ditandatangani oleh perawat yang melaksanakan tugas ini dan juga kepala ruangan sebagai penanggung jawabnya. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.